keadaan COVID-19 ini memberikan kepada saya satu pelajaran yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Dan inilah situasi kondisi yang memang kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan dan kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya kita bersyukur apa yang Tuhan masih percayakan kepada kita, terutama kehidupan ini, untuk kita boleh melakukan satu karya yang terbaik. Ya, sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar akan firman Tuhan, untuk kami boleh menerobos di tengah situasi kondisi yang tidak pasti, tidak jelas, stagnasi. Kami percaya bahwa Tuhan yang ada lebih besar dari segala pergumulan kami, Tuhan yang adalah sumber segala dan sumber total bagi kami, dan Tuhan yang jadikan jawaban bagi kami semua. Tuhan sampaikan isi hatimu, urapi hambamu, urapi kami semua. Kami menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum saya lanjutkan, terima kasih untuk Pak Andreas yang menghubungi saya, Pak Daniel, untuk kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh ada bersekutu bersama dengan Agape Men's Community. Ya. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, sekali lagi situasi kondisi sekarang adalah kondisi yang extraordinary. Sebelum masuk pandemik, itu buku-buku manajemen menulis tentang namanya VUCA. Apa itu VUCA? Yaitu situasi kondisi yang akan dihadapi, yaitu volatile, artinya satu situasi kondisi yang terus bergejolak, uncertain, satu hal yang tidak pasti, ya, dan complexity, masalah semakin kompleks, dan ambigu. Ambigu itu adalah tidak jelas. Jadi kondisi sekarang ini kondisi yang penuh dengan gejolak, sesuatu yang tidak pasti, kompleks masalahnya, dan ambigu, enggak jelas. Ya, kita semakin menyadari sekali lagi bahwa kita manusia terbatas untuk masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Namun satu hal yang kita percaya dan kita syukuri bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita dan Dia pegang akan masa depan kita. Ya. Banyak orang saya lihat khawatir akan hal itu. Tetapi saya ingin memberitahukan, kekhawatiran tidak akan mengubah masa lalu kita. Kekhawatiran juga tidak dapat mengendalikan masa depan kita. Dan kekhawatiran yang pasti membuat kita hari ini sengsara. Oleh sebab itu, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya ilustrasi begini. Sekarang ini banyak orang bersepeda. Saya tinggal di Kota Baru Parahyangan, dan itu kalau hari Sabtu dan Minggu, banyak orang dari luar itu berkendara sepeda, wah penuh di sana. Nah, orang naik sepeda itu istilahnya begini. If you don't go on, you go off. Kalau kita nggak bergerak, maka kita berhenti dan akibatnya kita akan jatuh. Jadi dalam situasi kondisi begini, move, bergerak. Jangan berhenti. Artinya apa? Kita terus membuat satu rencana bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Dia katakan buatlah rencana dan libatkan Tuhan. We should make plan, counting on God to direct us. Jadi kita harus membuat satu rencana dan minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan untuk memimpin kita, menuntun kita, untuk mengarahkan hidup kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau sekarang ini banyak orang mengalami satu kesulitan, masalah oleh karena COVID. Dan hari ini saya ingin membagikan 5 langkah, yaitu COVID, artinya COVID. Artinya dengan COVID ini kita bisa atasi masalah COVID yang menimpa kita. Apa maksudnya COVID yang
saya maksudkan dengan 5 hal ini. C, itu adalah Christ. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, kita harus bergerak, membuat satu rencana bersama dengan Tuhan. Menghadirkan Kristus, Christ. Jadi yang pertama adalah hadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Nempel, melekat sama Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya dekat. Supaya apa? Supaya karakter Kristus akan terus membangun kehidupan kita. Dengan kita nempel, maka kita akan terus dibangun dan kita mempunyai karakter seperti Kristus. Dan kehadiran Kristus adalah solusi buat orang-orang percaya. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dalam Living Bible berkata begini. So you have everything when you have Christ. Saya ingin di tengah kesulitan, tidak sedikit orang yang sepertinya hampir kehilangan pengharapan. Tapi Kristuslah yang menjadi pengharapan. Karena dia adalah pengharapan itu sendiri. So you have everything when you have Christ. Maka saat kita merasa kehilangan pengharapan, kita pandang Kristus yang adalah pengharapan itu sendiri. Dia adalah sumber pengharapan saudara dan saya. Dan percayalah, dia mengasihi kita. Jadi yang pertama adalah hadirkan Kristus, karena pada saat kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita, kita sudah memiliki segala-galanya. Pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Kristus datang, dia untuk memberi kepada saudara dan saya hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Saya ingat sebuah kisah, ya, bagaimana waktu itu Petrus bersama kawan-kawannya, ya murid-murid Yesus. Dia kocar-kacir waktu Yesus itu mati disalib, dan dia sepertinya kehilangan pengharapan. Dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya mereka kembali menjadi penjala ikan. Dan apa yang dalam kisah itu dalam Yohanes 21, Petrus bersama kawan-kawannya dan murid yang lain, bersama Yohanes dan beberapa murid yang lain, menjala ikan seharian, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan waktu Yesus datang, Yesus bertanya, apakah ada ikan? Apakah saudara mendapatkan ikan? Dan mereka katakan, seharian kami menjala ikan, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Tebarkan jalanmu lebih dalam, dan di sebelah kanan jalanmu, dan di sebelah kanan dan lebih dalam lagi. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang banyak. Dalam jumlah yang banyak, ikannya besar-besar. Bahkan jumlahnya 153 ekor. Jadi ada yang menulis bahwa 153 ekor, waktu itu zaman itu ada 153 jenis ikan. Jadi ini masuk ke dalam Guinness Book of Record. Tapi saudara perhatikan. Waktu mereka sudah kehilangan pengharapan, terjadi satu krisis yang begitu, walaupun mereka sudah punya pengalaman dan hilang semuanya, dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kehadiran Yesus mendatangkan satu berkat yang luar biasa. Nah, mungkin kita berpikir, wah, dengan Yesus datang mendapatkan ikan yang besar, ikan yang banyak, kuantitas dan kualitas, hebat. Tetapi apa yang dilihat? Perhatikan. Yohanes berkata begini kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, saya rindu. Dalam situasi kondisi begini, saya percaya COVID ini Tuhan izinkan supaya setiap orang melihat itu Tuhan. Sampai kita berkata, itu Tuhan. Dan waktu Yohanes berkata, itu Tuhan, Petrus segera mengenakan pakaiannya dan dia langsung berenang untuk menjumpai Yesus. Maksudnya apa? Perhatikan. Berkat dapat ikan yang besar, itu bagus. Mendapatkan ikan yang banyak, itu bagus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Petrus ingin menemui Yesus, ingin mendapatkan berkat yang paling sempurna, yaitu Yesus sendiri. Dan saya mau beritahukan kepada saudara, saudara yang sudah terima Yesus, saudara sudah menerima Yesus,
Dan dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, supaya saudara dapat menerobos segala stagnasi, saudara harus yakin bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus ada bersama dengan saudara. Yesus menyertai saudara. Dan dia adalah berkat yang paling sempurna. Jadi kehadiran Yesus itulah yang kita butuhkan saat seperti sekarang ini. Yang kedua, hanya oleh karena kasih karunia, oleh kasih karunia, oleh karena kemurahan Allah, kita ada sebagaimana hari ini ada. Tahun 2020 banyak orang mengatakan ini tahun percepatan, ini tahun pemberkatan, ini tahun untuk panen. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2020 mungkin kita berkata ini tahun di mana kita mendapatkan jawaban doa seperti yang kita inginkan. Tapi tahun 2020 ini Tuhan mau kita menghargai, appreciate dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Kalau hari ini saudara dan saya diberi kesehatan, itu anugerah. Saya yakin bukan karena saya lebih bersih daripada orang lain. Kita diberi kesehatan. Itu semata anugerah, kasih karunia. Itu semata-mata karena kemurahan Allah. Seperti pemazmur berkata, hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Percayalah, Tuhan menyertai saudara selama kita menjalani bersama dengan Yesus. Buatlah rencana bersama dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Hanya oleh karena kasih karunia kita ada saat ini. Tapi saudara mungkin berkata, ya Tuhan murah hati, tapi kenapa saya mengalami kesulitan? Percaya, Tuhan tidak merancangkan yang buruk buat saudara. Tuhan merancangkan untuk kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang menyesuaikan diri dengan rencananya Tuhan. Jadi ada dua hal untuk kita boleh mengalami akan kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Berkat keselamatan kekal Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan mau kita juga menyadari bahwa Dia mengizinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja dalam hidup ini. Tetapi Dia berjanji, apapun yang buruk, apapun keputusan yang mungkin salah, apapun yang pernah kita lakukan yang tidak baik, tetapi itu Tuhan akan sanggup mengubahkan menjadi kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Nah, jadi Tuhan itu kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saat kita mungkin kehilangan pengharapan, saat kita mungkin sedang mengalami satu kesulitan, beban yang sangat berat, percaya Yesus mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada saudara saya. Kasih akan berkesudahan, tetapi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Karena Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kekal dan kasih yang setia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat kehilangan pengharapan, ada bisikan, menyerah saja. Tetapi pengharapan akan berkata kepada kita, coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Where there is life, there is hope. Where there is hope, there is life. Jadi kalau ada kita masih diberikan kesempatan kehidupan, pasti ada pengharapan. Dan percayalah, Tuhan mengasihi saudara. Yang ketiga, faith, victory sorgawi. Tuhan memberikan kemenangan pada saudara, kemenangan sorgawi. Saya teringat, karena tema hari ini adalah menerobos. Bagaimana Daud mengalami terobosan daripada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang kelima, saya akan bacakan. 2 Samuel pasal yang kelima. Kisahnya begini.
ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud itu telah diurapi menjadi raja, maka mereka menyerang, ya, menyerang untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, apa yang dilakukan Daud saat orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim? Apa yang dilakukan Daud? Ini menarik. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan, Daud bertanya kepada Tuhan untuk mengalami terobosan, mengalami kemenangan, victory surgawi. Saudara harus bertanya kepada Tuhan. Jangan menganggap kita merasa pede karena kita sudah punya pengalaman. COVID ini membuat orang yang punya pengalaman seperti hebat seperti apapun, mereka akan menyadari bahwa manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Lalu datanglah Daud ke Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuh-musuhku di depanku seperti air yang menerobos. Alami terobosan Tuhan dalam hidup saudara. Untuk itu, utamakan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Untuk mengalami terobosan itu, berserulah kepada Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan victory surgawi, kemenangan surgawi. Yang berikutnya, I, Kof, baru Kof. Nah, sekarang I, iman yang sederhana. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Maka Dia yang akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan, dalam situasi kondisi yang menekan seperti sekarang ini, sepertinya kita kehilangan akal. Namun saya berdoa, seperti yang firman Tuhan katakan, kita carilah hikmat. Ya, firman-Nya berkata dalam Yakobus 1 ayat yang kelima demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini menarik. Nah, kalau begitu mintanya dengan apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab Allah, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan meminta supaya kita tetap percaya. Percaya akan apa? Percaya Tuhan yang adalah sumber segala-galanya bagi kita. Tuhan yang mengasihi kita. Dia menyertai kita. Dan Dia pasti akan menuntun dan menolong kita. Dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga. Dikatakan demikian ayat yang kelima dan keenam. Percayalah. Percayalah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam setiap lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dalam bahasa sehari-hari berkata demikian. Percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Dalam segala perbuatanmu, utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Jadi firman Tuhan yang adalah menjadi jawaban buat saudara dan saya. Berimanlah kepada Dia. Pegang janji-janji Tuhan. Perkatakan firman. Dan Yesaya berkata dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bagian saudara dan saya adalah percaya saja bahwa Dia akan menuntun engkau dan akan memahkotai usaha-usaha saudara dengan keberhasilan.
Perkatakan terus firman. Percayai akan apa yang dia katakan. Seperti Elia, dia percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Sekalipun dia harus datang ke seorang janda yang sangat miskin. Bukan janda kaya, janda yang sangat miskin. Tetapi Tuhan memberkati Elia. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Kalau engkau terus pegang akan janji-janji Tuhan. Pegang akan firman Tuhan. Bukan saja untuk memberkati, untuk menjadikan saudara dan saya saluran berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kelima, D, COVID. D, doa. Doa bukan doa kalau lagi punya masalah saja. Kalau doa lagi masalah saja, maka waktu saudara senang tidak berdoa dan Tuhan kasih terus masalah supaya saudara terus berdoa. Tetapi yang dimaksud adalah doalah senantiasa. Bertekunlah di dalam doa. Tuhan mau supaya saudara dan saya terus tekun di dalam doa. Ya. Sekali lagi Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Waktu saya memimpin satu usaha di dalam kondisi krisis yang sangat luar biasa. Tapi firman-Nya berkata, dan saya pegang nomor telepon Tuhan ini. Nomor teleponnya 333. Yaitu Yeremia 33 ayat yang ketiga yang tadi saya sampaikan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, terus berdoa, bersukacitalah senantiasa, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Susanto Wibowo. Luar biasa firman Tuhan yang sudah dibagikan. Ya, kita semua mendapatkan berkat. Kita belajar COVID harus dilawan dengan COVID. Ini luar biasa. Yang dimaksud COVID ini, COVID rajanya COVID ya. Luar biasa ini. C-nya Christ, jaya haruikan Kristus. O-nya oleh karena kasih karunia. V-nya victory, surgawi. I-nya iman yang sederhana. D-nya doa, berdoa senantiasa. Terima kasih Pak Susanto. Sebentar mungkin kita akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pertanyakan, yang akan di-sharingkan oleh Bapak. Sambil menunggu, mungkin Bapak Andres akan memutarkan YouTube barangkali Pak Andres? Oke, silakan Pak Andres. Nanti Bapak-Bapak sekarang silakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, bisa dituliskan di kolom chat atau barangkali mau langsung menyampaikannya, silakan. Ya, sambil kita akan menggunakan lagu dari YouTube ini. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap padanya. Walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu. Jangan menyerah, jangan berhenti percaya padanya. Izinkanlah Dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, Dia tahu semua yang kau alami.
padanya, kau kan melihat Dia berikan kemenangan. Ya, puji Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Ya, baik. Kita akan langsung buka aja kolom chat ini. Di sini ada pertanyaan. Ya, dari Bapak Bunhau. Ya, Bro Bunhau. Pada gambar tadi judulnya ada tulisan temanya unstuck, artinya apa Pak? Thanks. Kebetulan di sini juga ada jawaban dari Bapak Paul Jaitun, unstuck artinya kalau nggak salah terlepas. Ya, baik, mungkin dari tema ini dari panitia ya, unstuck. Tapi saya pikir akan lebih afdol kalau ya tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin Pak Susanto akan menjawab lebih afdol lagi. Silakan Pak. Supaya lebih mantap Pak. Justru, ya baik. Saya mesti bertanya kepada panitia ini. Kepada Pak Andreas ini. Ya baik. Jadi unstuck itu sebetulnya intinya sih seperti kita jangan sampai ada satu stagnasi lah ya. Jadi kita supaya terus bergerak. Yang tadi saya ilustrasi itu adalah sebagai kita naik sepeda. If you don't go on, you go off. Artinya kalau kita terus tidak bergerak dalam situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini, maka kita akan jatuh, akan berhenti dan jatuh. Jadi sepeda itu begitu berhenti, kalau kita nggak nahan itu akan jatuh. Jadi kita harus melakukan satu langkah-langkah, artinya move, bergerak terus. Dalam situasi apapun bergerak. Saya melihat situasi kondisi sekarang ini, di handphone itu banyak yang kirim kepada saya, buka PO, ya open order katanya. Nah, sebelumnya nggak ada itu open order. Nah, ini saya pikir salah satu unstuck ini, ya satu terobosan. Yang dulunya mungkin nggak bisa masak, sekarang jadi jago masak rupanya. Jadi saya lihat banyak yang melakukan hal itu. Ya demikian sementara. Oke, Pak Bunhau, kira-kira gimana? Cukup jelas Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya memang. Hari ini juga saya dapat ini Pak, dapat open order juga Pak sama Pak. Ya, puding katanya. Saya pesan 2, disuruh beli 3 Pak. Terobosan luar biasa, dipaksa beli 3 Pak. Dahsyat banget. Oke, baik. Silakan mungkin dari Bapak-Bapak sekalian, pria-prianya Allah, ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan kepada Bapak Susanto Wibowo. Ini saya pikir jarang-jarang juga bisa ketemu beliau. Beliau yang sangat sibuk mengurus banyak outlet di Republik Indonesia ini. Oke, silakan. Yang ingin bertanya, nggak usah lewat chat, mungkin bisa langsung aja disampaikan. Baik. Ada, silakan. Kopinya enggak. Oke, Bang Larmin mau bertanya, silakan Bang. Ya, silakan Bang. Ya, Shalom, saya dari GPPS Sumedang. Dengan Pak Susanto, saya terima kasih untuk sharingnya tadi, memberkati luar biasa. Saya udah berapa kali ketemu dengan Bapak, Pak masih ingat nggak Pak ya? Di persekutuan di persekutuan doa Pati Ukur. Ya. Ya. Halo. Saya mau bertanya begini Pak, di tengah-tengah pandemi COVID ini, memang kita harus menerobos ya. Tentunya kita sudah mengalami terobosan di dalam Tuhan ya. Tadi luar biasa penjelasannya, Christ oleh anugerah, baru tadi oleh anugerah, iman yang sederhana dan doa, artinya intim ya dengan Tuhan. Bapak sebagai yang istilahnya luar biasa di Jogja Dev Store, apakah dengan situasi COVID ini Bapak
apakah pengaruh banget ke Jogja dan apa terobosan-terobosan yang dilakukan Bapak sebagai anak Tuhan, ya, ya sebagai masukan ke kita. Terima kasih, Pak. Baik. Iya, baik. Ya. Jadi yang pertama ya kami syukuri bidang kami itu di bidang retail. Nah, retail sekarang ini memang terutama di bidang pakaian atau fashion itu hampir tidak ada penjualan, artinya itu benar-benar drop, ya, dan tidak sedikit yang mengalami satu masalah. Ada retail yang sudah pengalaman 150 tahun, tapi dengan COVID hanya 8 bulan, itu mereka mengalami akhirnya tutup. Ya, kayak di Singapura saja itu 150 tahun, itu mereka juga memutuskan bulan lalu mereka closing down. Ya, 150 tahun pengalaman. Jadi sekali lagi kita semua itu anugerah. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita bersyukur 1 tahun sebelum kejadian ini, kita itu mempersiapkan namanya lean management. Jadi kita membuat satu manajemen yang sederhana, yang simple, melakukan efisiensi, melakukan efektivitas. Nah, pada saat terjadinya COVID, maka disitulah kita bergerak. Nah, ini bergerak. Yang semula kita tidak pernah berpikir kita bagaimana melakukan penjualan melalui WA, ya, melalui WA, WhatsApp. Tapi kita juga sekarang kita bisa ada order melalui WA karena banyak orang ibu-ibu di rumah takut datang ke toko, dia pakai WA bisa langsung kita kirim ke rumah. Online, kita berkembang online sampai 1000% lebih. Jadi ini peningkatan yang kita lakukan dan itu adalah akibat bergerak dan saya percaya itu adalah anugerah. Tuhan memberikan kepada kita satu hikmat. Jadi saat seperti sekarang ini, sekali lagi, minta hikmat pimpinan Tuhan supaya diarahkan. Bagaimana caranya? Kita nggak ngerti, tapi Tuhan punya cara untuk menolong setiap kita. Jadi kami lakukan dengan mengembangkan teknologi, yang sebelumnya kita ya santai-santai. Tapi dengan COVID ini, hanya dalam waktu 6 bulan, kita mengembangkan teknologi begitu cepat. Dan itu memberikan spirit kepada kita. Jadi sama saja kalau kita naik sepeda tadi, mungkin waktu nanjak itu kita berat. Tetapi kalau kita terus melatih, lama-lama kita akan semakin kuat. Saya yakin sekali kalau Tuhan izinkan ada COVID terjadi, karena Tuhan ingin semua orang itu belajar, untuk orang-orang percaya belajar menyesuaikan diri dengan rencananya Tuhan. Kalau semua orang di muka bumi ini supaya belajar untuk melihat bahwa Tuhan yang punya kendali dan pegang kendali atas kehidupan kita dan masa depan kita. Dia pegang kendali atas alam semesta. Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Bagian kita orang percaya, kita tundukkan diri di hadapan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan dan melekat kepada Dia supaya kita nempel dengan Dia dan Tuhan pasti akan memberi hikmat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Gimana Pak? Ini Bang Larben cukup? Cukup. Baik. Ya, silakan. Ya, yang lainnya barangkali akan bertanya. Pak Edi, mau bertanya Pak Edi? Ya, silakan Pak Edi. Nah, belum ya. Kalau belum, mungkin saya juga akan bertanya nih Pak Susanto. Pak Susanto kan sebagai pembina dari Asosiasi Manajer ya, Pak Susanto ya. Mungkin di sana kan ada anak-anak Tuhan dan yang bukan anak-anak Tuhan, Pak Susanto ya. Iya. Mungkin bisa ini Pak, pengalaman Bapak bisa atau berdasarkan pengamatan Bapak mungkin bisa dibedakan Pak. Kira-kira gimana antara manajer-manajer yang dalam hal ini anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan dalam menghadapi COVID ini, Pak? Mungkin bisa berbagi, Pak. Iya, saya ya sekarang juga memang di asosiasi manajemen dalam kondisi sekarang kan kita nggak pernah berkumpul nih. Kita juga melalui Zoom, ya. Jadi tiap bulan diadakan itu melalui Zoom.
bahkan bisa juga dijangkau dari asosiasi manajer bukan Bandung saja, tapi banyak dari kota-kota yang lain. Jadi jelas berbeda. Artinya begini, ya kalau dalam konteks kalau anak-anak Tuhan, sekali lagi kita itu masih punya pengharapan. Pengharapannya adalah kepada siapa? Kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Nah, hanya ini yang sekarang ini saya melihat semakin terlihat mana orang Kristen, mana yang orang yang beragama Kristen. Saya harus membedakan ini. Mana yang the real Christian, mana yang hanya church goer. Ya, jadi kalau kita hanya sebagai orang yang beragama Kristen dan hanya church goer, kita akan benar-benar akan mengalami satu hal yang sangat memberatkan. Tapi kalau orang-orang Kristen saya percaya, di dalam kesulitan, di dalam satu kesan tidak ada pengharapan karena kita bisa melihat akan kasih Tuhan yang mengasihi kita. Jadi selalu Tuhan pesankan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi walaupun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja orang Kristen itu. Orang yang percaya kepada Tuhan akan baik-baik saja. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji segala sesuatu bahkan yang buruk sekalipun Tuhan bisa ubahkan menjadi satu kebaikan pada saat kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Pasti ada perbedaan antara orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan hanya orang yang rajin ke gereja ya Pak ya. Oke, baik. Silakan mungkin ada yang lain, para pengusaha yang lain yang ingin bertanya. Atau dari Pak Juli, silakan Pak Juli. Oh, jelas. Ya. Dari Bang Sitorus. Ya, silakan Bang. Oh, cukup juga jelas. Oke, Pak Andreas mau tanya ini. Oke, ya silakan, Bro Andreas. Silakan. Oke, Pak Santo, boleh sharing Pak pengalaman pengamatan Bapak untuk dunia ekonomi, bidang-bidang yang paling cocok di tengah kondisi seperti ini Pak? Selain kan kita harus menggunakan media online ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira kiat-kiat apa aja yang bisa kita lakukan gitu Pak di dunia usaha untuk kondisi saat ini? Iya. Sekali lagi saat seperti sekarang membutuhkan hikmat. Sekali lagi kita ini enggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, jadi itu yang saya katakan bukan saja tidak jelas, tidak pasti, tetapi tidak jelas. Semakin enggak jelas. Tetapi sekarang ini, kondisi sekarang, memang ini sudah dunia naturalisasi itu sudah menjadi satu keharusan. Nah, kita mungkin perlu banyak belajar dengan anak-anak kita, ya, anak-anak muda kita, supaya kita juga belajar tentang digitalisasi. Nah, kalau begitu ada pandangan saya bagaimana? Jangan kita begini, kalau kita sekarang sudah melakukan sesuatu, pertajam itu. Sekali lagi, ke depan kita tidak tahu, tetapi lakukanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan kalau tidak salah dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian. Ya, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita bisa ada, sekali lagi, itu karena masa lalu kita yang kita lakukan. Kalau hari ini kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, niscaya masa depan kita akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, rencanakanlah masa depan saudara dengan beserta Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-9, dalam Living Bible berkata, we should make plan, counting on God to direct us. Jadi kita manusia bikin rencana, tapi ingat Tuhan juga yang akan menentukan arah langkah kita. Jadi buatlah rencana bersama dengan Tuhan dan jalanilah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tuntun, akan arahkan. Saya tidak bisa memberikan saran bagaimana, tetapi apa yang sedang teman-teman lakukan, lakukanlah sebaik-baiknya.
percaya Tuhan akan tuntun, arahkan. Banyak hal dalam hidup saya tidak mengerti. Namun bagian saya lakukan yang terbaik apa yang bisa saya lakukan hari ini. Dan Tuhan yang memimpin, menuntun masa depan kita. Ya, begitu. Kira-kira begitu, Pak Ders. Sip. Makasih, Pak. Oke, waktunya masih cukup banyak juga sebetulnya. Silakan yang mau bertanya lagi. Kalau Doni, barangkali kalau Doni mau bertanya. Coba. Ya, di sini juga ada beberapa hamba-hamba Tuhan, termasuk juga Pak Joshua yang dari jauh, dari Jambi. Ya, silakan. Di Jambi belum ada ini Jogja ya? Nggak ada. Barangkali Pak Nabawan mau bertanya kapan di Jambi ada Jogja ya Pak Nabawan ya? Belum. Silakan Pak Nabawan, barangkali ada yang mau tanyakan. Sementara nggak usah dulu, Pak. Usah dulu. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, cukup ya. Kelihatan cukup jelas. Tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Susanto Wibowo cukup menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, termasuk juga bisa dijelaskan bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu ini, ya. Jadi supaya kita unstuck, jalan terus menerobos, ya, luar biasa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali ada yang disampaikan oleh sebelum Bapak Daniel, mungkin dari Bro Haiki, silakan. Sebelum ke Pak Daniel. Oke, ya Tuhan, terima kasih Bro Yusman. Terima kasih juga Pak Susanto buat kebenaran firman yang memudahkan saya untuk saya bisa dapat menerobos sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pasti, dengan berharap kepada Tuhan, dengan minta kasih karunia kepada Tuhan, dan saya percaya ada kemenangan, ada iman, bahkan ada yang doa yang terus bertekun dan berkenan kepada Tuhan. Di nama Tuhan, Bro, tidak ada pengumuman yang lain, mungkin tetap ajak teman-teman kita, kerabat kita untuk ingatkan kembali untuk tetap bisa bergabung seperti malam hari ini. Itu aja, Bro. Ingatkan terus pada teman-teman kita supaya kita sama-sama bisa seperti malam hari ini. Saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Susanto Wibowo. Amin. Puji Tuhan. Makasih, Bro. Oke, baik, masih Bro. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Daniel. Masih di mute Pak Daniel? Oke, silakan Pak. Yes. Terima kasih Pak Santo, luar biasa firman-Nya. Ya, ada yang saya dapatkan itu dari inspirasi Goes Pak Santo. Iya, saya senang Goes Pak Santo. Iya, tiap Sabtu ini sama Saudara Doni Bunau. Iya. Ya, biasa Sabtu dulu saya naik ke Dago, ke Lembang. Ya, itu malam hari ini saya dapat satu inspirasi, ya, karena apa? Saya pernah stuck naik, naik Pak Santon. Jadi naiknya nanjak sekali. Jadi mau nggak mau harus berhenti. Ya tadi kan nggak boleh berhenti, ya, terus maju terus, ya. Nah, ternyata begini, saya melihat ya malam hari ini lewat tadi perenungan firman Tuhan. Memang kalau naik sepeda itu bukan mahalnya sepedanya, mau Bronton yang mahal, yang puluhan juta, sebetulnya bukan itu yang penting. Ya, yang penting itu nafas kita dan otot kita, mampu nggak? Ya, nah kalau kita punya otot, punya nafas kuat, ya nanjak sepanjang apapun, ya itu kita akan mampu lalui. Ya, saya percaya nafas doa hidup kita itu yang memampukan kita bisa bertahan terus, bisa unstuck. Dan otot rohani kita, ada Roh Kudus yang menopang kita. Saya percaya itu yang memampukan kita bisa terus mengayuh sepeda kita sampai ke tujuan, sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Nah, ini inspirasi gue pada malam hari ini. Ya, tadinya saya, kalau sering saya nggak kuat karena usia, ini ya sering saya harus dituntun saudara ya, mau nggak mau sepedanya ya bukan ini. Jadi
saya yang harus nuntun sepeda, saudara. Ya, karena memang nggak kuat lagi, saudara. Tapi memang dibutuhkan kekuatan nafas doa, ya otot rohani dalam kehidupan ini menghadapi hari-hari yang tidak jelas, yang tidak menentu. Ya, lewat tadi firman Tuhan, doa juga, saudara. Ya, kasih karunia Tuhan, kemenangan itu pasti akan menjadi bagian kita. Ya, terima kasih Pak Santo buat renungan firman Tuhan, memberkati kami semua. Ya. Dan untuk ada pengumuman mungkin, Andreas? Ya. Oke, ada beberapa pengumuman yang penting perlu kita catat. Kamis depan kita tidak ada ibadah online karena kita mau persiapan buat Natal tanggal 10 Desember ya. 10 Desember panitia Natal akan segera menyusun acaranya. Jadi sementara ini hal-hal yang perlu kita perhatikan yang tadi jadwal Kamis depan nggak ada. Jadi ada 2 Kamis yang akan datang. Tanggal 10 Desember yang akan dilayani oleh Bapak Andreas Susanto ya Pak ya, Pak Daniel ya? Bukan, Andreas SW ya, Andreas SW. Pak Andreas apa ya, Pak Daniel? Andreas Wijaya. SW ya, saya lupa namanya. Mirip Andreas, saya soalnya saya WSW, dia SW-nya doang. Andreas Wijaya, saya lupa. Ya, beliau udah Stefanus ya, Pak Daniel ya? Ya, Andreas Stefanus Wijaya. Ya, beliau akan melayani kita pada Stefanus ya, Wijaya juga lagi belakangnya sama. Ya. Tanggal 10 Desember. Nah, kemudian untuk panitia tolong bantuannya meluangkan waktu untuk persiapannya, di mana besok kita akan mempersiapkan jam 7:30 untuk acara Natal pria ini. Memang situasinya berbeda, seperti tadi kita dengar firman Tuhan juga. Nanti Natalnya juga akan dengan cara yang berbeda, tapi dengan makna yang tetap luar biasa. Itu yang kita akan terus lakukan ya. Pengumuman lainnya kemudian setelah Natal tanggal 10 Desember kita off akan mulai lagi ibadah minggu ketiga ya Pak Daniel ya? Ya. Januari. Minggu ketiga Januari, betul ya? Ya. Oke, atau nanti kita akan sampaikan juga setelah kita rapat besok. Kemudian untuk Natal ada usulan teman-teman tolong mempersiapkan lilin center. Kalau enggak nanti panitia juga akan nyiapin. Jadi sebelum hari Natal itu udah nyiapin center buat candlelight. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda yang akan kita kerjakan juga. Dukung doa supaya panitianya juga bisa mempersiapkan diri dan acaranya ini makna Natal tetap ada dalam hidup kita dan kita mengalami Natal yang sesungguhnya. Saya rasa pengumuman hanya itu aja. Saya persilakan ke moderator Bapak Yusman. Oke, baik. Terima kasih, Bro Adas. Sekali lagi, kami AMC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Susanto Wibowo yang sudah berbagi firman yang luar biasa, yang menguatkan kita ya di mana kondisi stuck ini. Kita akan terus melaju, terus menerobos sehingga tidak ada istilah stuck tapi unstuck. Terima kasih Pak Susanto Wibowo. Oke, baik. Tadi pengumuman sudah disampaikan dan kita akan sama-sama menutup ibadah kaum pria ini. Sebentar, saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Juli Ardianto akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebersamaan pada hari ini lewat persekutuan AMC. Kami sangat diberkati terutama oleh taburan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan hal-hal inilah yang sangat kami perlukan dalam kami semua menghadapi masa-masa yang sukar. Kami tahu sebelum segala sesuatu ini terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami. Karena Engkau adalah Allah yang mengetahui hari depan. Engkau juga yang menyiapkan hari depan itu untuk kami semua. Sehingga kami meyakini jika kami tetap berharap kepadamu, maka kami adalah orang yang berkemenangan. Berkati hamba-Mu Pak Susanto Wibowo yang sudah menyampaikan renungan pada hari ini.
Berkati di dalam pelayanannya, di dalam usahanya, agar terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga kami yang hadir pada malam hari ini, sehingga kami juga terus-menerus boleh dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati AMC di dalam pelayanannya, di dalam segala kiprahnya, dan di dalam segala apa yang dipikirkan, program-programnya semuanya Tuhan memberkati. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami tetap satu di dalam Engkau, sampai satu saat kami akan kembali lagi untuk bersama-sama dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan juga tolong di masa-masa yang sulit ini, agar kiranya boleh ada keamanan, ketenteraman. Tuhan jauhkan bangsa dan negara kami dari perpecahan, dari hal-hal apapun yang jahat. Biar kami boleh tetap dapat tenang, berusaha, bekerja, bahkan beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Berkati para pemimpin negara ini, hikmat akal budi dari Tuhan menyertainya, serta otoritas dari Tuhan terus-menerus boleh nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri persekutuan pada malam hari ini. Dan kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Santo sekali lagi. Tuhan berkati pelayanan Pak Santo. Makasih Pak Santo, Tuhan berkati Pak. Kita foto dulu ya. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu semua. Pak Yusman boleh, silakan. Ya, siap. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Semuanya, terima kasih Pak Santo. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Paul, makasih Pak Paul. Si Kolim, Tuhan berkati Kolim. Salam buat semuanya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kamu minggu depan lagi, hari Kamis depan. Sampai 2 minggu lagi. Halo. Kamis 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh, Nanti dikasih terima kasih. Lagi. Amin. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Thank you ya. Toto, makasih ya buat pujiannya. Terima kasih semua buat apa-apanya. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Saya tutup layarnya. Terima kasih. Oke. Salim ya, salim. Baik, terima kasih semuanya. Bang Larmin, salam buat di sana.